Hai, assalamualaikum teman-teman Aglo Lovers. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Secret Garden of Umi. Nah, teman-teman, ini Aglonema rinjani yang daunnya mengecil secara ekstrim. Akhirnya aku potong. Nah, kenapa? Padahal ini tuh bagus ya. Tidak ada spot ya. Hasil potongannya tidak ada spot. Tapi ada apa sih sebenarnya? Nah, tonton sampai selesai. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kan kemarin sudah aku cek sebenarnya rinjani ini ya, dan akarnya tuh bagus, tidak ada yang lonyot. Nah, setelah aku bongkar ya, kemarin itu ada kelihatan mata tunas. Aku positive thinking bahwa daun yang mengecil itu karena tumbuhnya mata tunas. Mungkin dia agak stres atau berbagi nutrisi dan sebagainya ya. Dan kemarin itu tidak aku apa-apain setelah aku bongkar seperti ini, langsung saja aku repotting ke pot yang lebih besar ya. Aku tambahkan media dan cuma itu saja ya teman-teman. Tanpa aku cek lebih detail dan tidak ada aku riset ya. Cuma repotting aja ke pot yang lebih besar seperti ini. Nah, malamnya aku tuh kepikiran sampai japri berbagai sumber ya, termasuk dokter Evi Vermetan dan guru-guru yang lain juga di dunia aglonema. Akhirnya ya kegalauan aku tertuntaskan, aku harus cari tahu lebih detail apa sih penyebab dari daun mengecil seperti ini. Karena dia daunnya tuh ekstrim banget ya. Coba perhatikan perbandingannya dengan daun sebelumnya yang gede banget ya. Nah, ini patut dicurigai sebenarnya kita tidak boleh terlalu positive thinking jika kejadiannya seperti ini. Aku putuskan akhirnya dibongkar lagi dan dicek lebih detail apa yang terjadi ya teman-teman. Karena percuma ya kalau kita misalnya positive thinking tapi ternyata dia tidak baik-baik saja. Nah, ini akar-akar yang banyak ini ya, putih bersih ini juga bakalan bermasalah nantinya kalau misalnya nutrisinya tidak diserap dengan baik oleh seluruh jaringan dari tumbuhan atau tanaman ini. Ini udah aku cuci supaya kita lebih bisa menelitinya dan setelah dicuci baru terlihat jelas teman-teman ya. Itu batangnya banyak yang soak ya. Nah, terlebih dahulu ini pisaunya ya, aku mau biasakan ya sebelumnya kurang teliti dan kurang hati-hati ya. Ini pakai hand sanitizer dulu ya, pisaunya harus steril ya teman-teman ya. Kalau tidak ada hand sanitizer boleh dicuci dengan sabun ya, anti kuman. Nah, ini coba diperhatikan lebih jelas lagi ya teman-teman. Di atas mata tunas yang sudah pecah ini ada coak itu seperti pecah teman-teman. Karena aku pastikan saat aku panen dulunya ya, ini tuh anakan samping ya teman-teman. Tidak ada luka sama sekali apalagi di tengah-tengah seperti ini ya. Tidak ada luka teman-teman ya. Aku bisa pastikan ya dan aku korek-korek ini di bawah-bawah ini ternyata ada berbagai Eee, coakan gitu, seperti pecah gitu batangnya teman-teman. Penyebabnya apa, aku kurang tahu jujur saja. Yang tahu silahkan komen di bawah ya, yang pernah kejadian seperti ini. Dan ini yang paling membangongkan dan membingungkan teman-teman. Aku saat nyuci tadi tuh cek-cek di sela ketiak daunnya, padahal rapet yo ini, ketiak daunnya tuh rapat banget ya, tidak merunduk, tidak renggang, tetapi ternyata ada juga coakan di ketiak daunnya. Ini untuk memastikan aku mau lepas daunnya yang ini ya. Karena tadi pas aku cuci itu kelihatan banget ya, karena aku kan cuci di sela-sela daunnya juga. Dan ini teman-teman setelah aku periksa secara detail ternyata coba perhatikan. Ada coakan yang sangat besar di ketiak daunnya. Coba siapa yang bisa menjangkau itu teman-teman? Nggak ada kan? Apalagi kita misalnya saya reporting pun baru sekali reporting sejak dia dipanen. Tidak ada yang mengotak-atik ini, tapi dia ada coakan seperti ini, seperti sayatan gitu teman-teman. Tapi tidak ada spot teman-teman. Ini tuh keras ya. Ini keras banget, tidak ada spot, tidak ada busuk. Tapi dia seperti kayak dimakan gitu teman-teman. Siapa yang memakan dia nih? Apakah hama hama apa yang memakan seperti ini? Coba.
Nah, tuh seperti dipatok gitu, seperti dimakan sesuatu ya teman-teman, kita nggak tahu. Nah, itulah menurut aku penyebab utamanya ya. Karena misalnya kalau jaringannya terhambat, mau sebagus apapun akar mencari nutrisi di media ya, tetap tidak bisa disalurkan seutuhnya ke daun dan jaringan atas karena terhalang oleh masalah-masalah ini, hambatan-hambatan di tengah-tengah seperti ini ya. Akhirnya aku potong di sini teman-teman. Nah, coba kita sayat ya. Potong, tidak usah ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Lepas dan alhamdulillah tidak ada spot sama sekali ya. Tidak ada spot dan seger. Ya, kelihatan batang-batang seger itu seperti apa ya, teman-teman. Nah, tuh ya. Tidak ada spot dan batangnya seger ya. Pohonnya juga tegak, nggak ada yang melehoi. Cuma ini daunnya mengecil. Nah, tuh akhirnya ini aku potong 2 ini aja ya. Aku tidak mau cacah-cacah karena memang batangnya sudah luka. Nah, ini kita siapkan dulu rendam-rendamnya. Kali ini aku menggunakan Trend Booster ya, teman-teman. Ini juga pupuk organik cair ya. Dan ini harum banget rasa buah-buahan. Bagus banget pokoknya ya. Dan ini kita rendam dulu ya si pucuknya tanpa akar, no problem. Dan yang ini tentunya ya kita bakalan cek lagi dan kita pruning karena akar sebanyak ini dengan 2 daun pancing juga tidak efektif. Ya bakalan lonyot nanti akarnya. Jadi kita pruning, kita sisakan beberapa helai akar saja yang muda-mudanya aja, yang tua-tua kita pruning. Lihat tuh teman-teman tuh akarnya tuh bagus banget tuh. Coba lihat tuh. Bagus banget, tidak ada lonyot sedikit pun ya. Nah, sebenarnya aku kurang tahu ya seperti apa mungkin ya coakan itu mengakibatkan terhambatnya penyaluran sari-sari makanan dari akar ke daun ya. Wallahualam dan ditambah pula dia hamil. Jadi nutrisi-nutrisinya itu pergi ke si anak-anaknya ini ya dan dia ekstrim. Kalau misalnya subur banget ya dan nutrisi yang diserap itu maksimal sebenarnya tidak terlalu ekstrim mengecilnya daunnya seperti Denpasar Munsaya ya dan Black Moonlight Gerhana itu anaknya 4 loh masing-masing. Mereka punya anak 4 tapi tidak ada daun yang mengecil teman-teman. Ada mengecil sedikit saja tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu kelihatan. Nah, ini kita gundulin, kita botakin apalagi akar-akar yang bercabang-cabang seperti ini. Nah, cukup sekian. Segini aja udah cukup ya. Tetap kita bawa akar 2 minimal karena ada daun pancing yang kita bawa. Dan bagaimana dengan luka-luka ini? Nah, sebenarnya kita tidak perlu apa-apain lukanya karena dia tidak spot juga, tidak busuk juga, cuma ya begitulah. Nah, ini terima kasih akar-akar ya. Selamat jalan. Terima kasih sudah berbakti selama ini. Terpaksa kamu menjadi kompos ya teman-teman ya. Ya, dibilang sedih ya sedih banget teman-teman ya. Ini tuh suatu kebanggaan ya. Nah, kita sambil menunggu rendamannya 30 menit kita ngopi dulu. Udah pada ngopi belum nih? Aku ngopi dulu ya. Biar agak waras sedikit. Biar tidak stres dengan kondisi aglo-aglo yang lagi musim ini, apalagi teman-teman di sini juga jaga kesehatan ya. Kebanyakan makan opor ayam, gulai-gulaian, rendang ya, kue-kue kering ya, kolesterolnya semuanya, kesehatan kita juga dijaga karena banyak juga yang tumbang nih, tapi alhamdulillah beberapa aglo malah berbakti ya. Nih, ngopi dulu kitanya ya sambil menunggu hasil rendamannya 30 menit minimal ya. Nah, teman-teman juga ada yang japri aku beberapa waktu ini ya, bahwa mereka juga aglo-aglonya banyak yang tumbang, teman-teman, banyak yang lonyot, sakit, red spot dan segala macamnya. Ya, mau bagaimana itulah resiko kita kalau merawat tanaman hidup ya. Nah, kita kembali ke sini ini untuk yang apa tadi, luka tadi aku mau coba cek ya, masih kepikiran ya. Kita tidak bakalan tahu kalau kita tidak mencobanya. Nah, ini aku sayat teman-teman gak ada spot. Di luka yang tadi ya, yang pecah, batang pecah, coak itu tidak ada spot teman-teman. Ini
Ini aku iris loh ini. Saking penasarannya, padahal sebenarnya nggak perlu diiris-iris teman-teman, takutnya malah nambah sakit. Oke, karena kita rasa ingin tahunya kuat ya, apakah ada spot ya sudah, ternyata tidak ada. Kita tutup lukanya, semoga tertutup dengan baik ya, dan masih bisa menghasilkan anak-anak baby-baby nantinya ya dari 2 daun pancing ini ya. Bismillah saja kita ikhtiarkan ya teman-teman, kita tutup lukanya dan kita ikhtiarkan semoga dia bisa berbakti nantinya ya teman-teman ya. Nah, gitu. Ini daripada kita penasaran ya. Nah, ini serba salah teman-teman ya. Lagi hamil seperti ini, aku jujur saja kalau punya aglo bermasalah lagi hamil itu galaunya minta ampun. Mau di-reset sayang anaknya, kalau tidak di-reset takutnya terlambat ya. Kalau udah terlambat teman-teman itu sangat-sangat rentan ya. Luka-luka seperti coak-coak itu sangat rentan dengan penyakit. Dan ini ya pucukan daun bawahnya ini nanti bakalan mengalah aku rasa ya kalau misalnya ditakdirkan tumbuh-tumbuh akar karena dia tuh udah mepet ke ini ya batas ruas bawahnya. Tidak apa-apa ya kita ikhtiarkan aja lihat tuh. Seger kan? Kelihatan kan seger daun-daunnya tidak ada seperti sakit tegak ya warnanya cerah cantik. Aduh mau gimana lagi daripada nanti bermasalah lebih baik kita kerjakan dari awal biar terselamatkan ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah support Umi ya terima kasih nggak apa-apa ya Insya Allah Umi tidak terlalu sedih dengan ini ya. Nah ini kita karena ini kan kandidat ini ya lomba kontes kontes rawatan fermetan dan harus gugur di minggu ke-9. Nah ini ya bonggol bawah dengan 2 daun pancingnya kita tanam ya. Ini pakai media yang lama saja ya. Tidak apa-apa karena ini tuh kan media baru sebenarnya teman-teman dan masih bagus juga ya. Tidak terlalu kotor ya. Semoga masih bisa berbakti. Kalau nggak salah ini masih ada 6 ruas ya. Ya 50% probabilitas hidupnya dapat 3 anakan syukur alhamdulillah. Tapi apapun itu kita ikhtiarkan saja ya teman-teman. Nah ini si pucuknya juga karena tidak ada akar aku mau kasih floral foam basah. Sebelumnya juga udah aku rendam dengan larutan pupuk cairnya ya. Biar ada juga nutrisi di floral foamnya. Nah ini kita tancepin ya. Sampai dia tuh mentok ke dasar dan agak pecah. Nah seperti ini. Oke, ini fungsinya apa? Untuk mengikat batang agar tetap lembab dan stabil, tidak goyang-goyang ya teman-teman. Karena kalau misalnya pakai kokopit ya itu sudah bagus atau pakai apa tuh namanya? Pakai lumut ya, pakai sphagnum moss. Nah, itu juga bagus ya. Tapi karena ini pakai media biasa ya yang masih poros banget. Jadi perlu ditancepin dengan floral foam biar nggak goyang-goyang loh teman-teman. Karena kalau goyang-goyang nanti takutnya ada gesekan ya dan bahkan luka dan ujung-ujungnya busuk lagi. Nah, ini udah aku tanam. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya. Ini aku cuci dulu tangannya. Seperti biasa ya, ini kan daunnya banyak ya dan cukup lebar. Jadi ini mau aku gulung, aku kuncupin ya, biar nanti kan tidak melehoi ya teman-teman. Nah, biar tidak melehoi, daun-daunnya tetap kuncup dan tegak gitu teman-teman dan tetap segar. Bismillahirrahmanirrahim ya kita ikhtiarkan karena aku tidak mempunyai jaring-jaring pembungkus buah jadi aku pakai ini botol minuman bekas aja nggak apa-apa ini bukan sungkup ya teman kalau sungkup itu tertutup semuanya ini bolong tuh atasnya ya ini fungsinya cuma untuk penyangga aja nah kalau misal mau disungkup nggak apa-apa juga cuma kalau aku kan rajin misting ya kok rajin misting, nggak perlu disungkup ya. Takutnya kalau disungkup tuh kelemahannya tahu nggak apa teman-teman? Nah, takutnya kalau disungkup itu kelemahannya kalau misalnya ada bibit penyakit di sana, lonyotlah semuanya yang disungkup. Karena bibit penyakitnya itu kekurung di sana gitu teman-teman. Nah, sekarang kita siram kucur sampai jenuh ya. Dan jangan lupa juga disiram dengan larutan pupuk cair organik tadi dari Trend Booster. Semoga tumbuh subur dan bisa cantik kembali ya Rinjani.
Nah, sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat ya sharing pengalamannya dan terima kasih atas support-nya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.